spam. Dan Eliza berhasil mendapatkan Amek dengan M10-14-nya. Ada Laujin, bahkan memfollow up seorang Amek. Kita bakal melihat Dranix yang kali ini bakal turun di Sentosa. Bapak pilotnya baik ya. Tapi nggak ada Saret hari ini. Gak ada Star 8. Jadi kayak penguasa Sentosa emang nggak ada sih buat game kali ini. Gak ada. Dan bakal ada Dranix untuk di Sentosa. Aman-aman aja, di mana ada tim 5 yang juga ada turun di arah atas Cape Town. Reka bakal bertempur nampaknya dengan Geek Fams di arah pick. Wah, ini bakal early fight banget. Dimana sebenarnya kalau misalkan pick sendiri, lootingannya itu berada lebih banyak di rumah bolong. Oke, dan ini ternyata bener Reka yang kemarin ikut qualifier timur juga. Karena gue masih ya, namanya Bejat Squad juga. Tapi di sini kita lihat Nando udah membuka tembakan menggunakan M60 ke arah tim Geek Fam. Betul, tembakan masih semua ada 2 tim berarti di arah pick kali ini. Tapi nampaknya dari Reka Suns juga udah dapat 2 senjata. Dimana ini belum senjata yang bener-bener oke banget sebenarnya, M4A1 sama SKS. Iya, dia bakal coba untuk nge-holding dulu. Sementara kita bakal switch ke arah Clock Tower. Dimana ini dia ada Onyx. Campuran ini ya. Oke, Kruger, Tayo, yes, ini campuran Bang Jordan balik ke atas. Momo dengan M60-nya masih bisa bertahan di balik. Oh, ada Amek dong dari belakang. Makanya. Nembak aja langsung. Oh, ini Onyx yang ikutan waktu... gue tahu, ini Onyx yang campuran. Iya, tahu yang campuran kan. Yes. Tapi ini ada Kruger juga bagus. Dan Lau, ini yang bagus juga nih. Nembak lagi oleh seorang Kruger dengan Scar-nya. Capital seperti biasa turun di arah Clock Tower, tapi Tayo di sini dengan SM8 yang berhasil mendapatkan 1 orang pemain. Tayo dicungkurin juga Lau, belum coba pakai match, bahkan jump oleh seorang Amek. Oh my god. Iya, ini the gila best sih. dari Elysium dan juga Olympus sih, di mana ada Kruger tapi ada Ameknya juga gitu loh. Iya, ini Kruger, Tayo dicampur Lau sama Amek. Lau sama Amek ya, betul-betul. Iya. Karena tadi kalau kita lihat Onyx Elysium saat qualifier timur terbukanya itu benar-benar mendapatkan rekor 4 kali buya dengan total 28 kill. 28 poin match di observatory, bakal ada fight lagi nampaknya Sans sampai udah jatuh terjatuh Pucai juga Amore. Alter Ego Leo tinggal tersendiri dengan MP40 ya, coba untuk spam jump shot dulu oleh Aura, dan itu dia berhasil mendapatkan kill leadernya untuk seorang Alter Ego. Iya, dan 4 poin dan Aura berhasil dieliminasi oleh Alter Ego. Yes, dan bahkan masih bisa menyelamatkan kedua temannya yaitu Muts dan juga Pucai. Hanya kehilangan 1 player saja, itu Amore. Gak jadi masalah yang dieliminasi karena Aura. Yes. Salah satu tim yang besar juga yang ada di Indonesia. Dan kalau misalkan mau bahas lagi tentang Onyx Jan, itu biasanya kalau misalkan Amek itu selalu dikomboin sama Wiza. Cuman kali ini kita melihat adanya Tayo itu kalau misalkan nembak selalu headshot sih. Kalau misalkan lu Lalu perhatiin jangan ya. lupa juga Kruger dengan AWM-nya. Kruger AWM-nya sih gila Dia banget. sampai dapat quadra kill Dari Elysium ya. Dari Elysium. Ini benar-benar campuran sih Onyx di sini sih. Iya, dan kalau kita lihat di sini Dranix malah cenderung mengambil meta permainan dari tim Saret gak sih, dengan bermain looting santai di Sentosa, gak terlalu terburu-buru, pengen menurunkan tempo, pengen memastikan lootingan dari tiap playernya cukup oke sebelum akhirnya masuk ke pola utama. Yes, tapi di situ di mana Dranix dengan nama yang asing loh buat gua, karena mereka nggak pakai nickname mereka biasa, Dranix-nya. Oh, different Dranix berarti. Yes, ya? Dranix-nya mungkin pakai nama asli Jan. Itu seperti nama asli sih, seperti nama asli terlihatnya. Karena biasa kita lihat nama nickname mereka, dan di sini juga ada IOG, Kids, HNST Rules, dan Bule. Ternyata Kavela nggak main ya, digantikan sama Bule dulu. Oke. Berarti tidak ada Dranix Bay dan kawan-kawannya tadi ya? Betul, Bule pun sendiri itu dari dunia games yang ditarik ke IOG untuk sekarang. Oke, emang banyak sih yang ditarik-tarik dari tim DG Venom juga. DG Venom, DG Solo kok. Oke, ini juga campuran. Ada MKTP, The Prime. The Prime. Oh, ada Pak Lurah Gaming. Lurah Gaming. Emang dia di The Prime? Lurah, iya dia di The Prime. Dan salah satu YouTuber juga ya. Yes, betul banget. Dan lagi, ini cukup menarik kemarin sih. juga ada di FFM untuk Lurah sendiri. Iya, dia turunnya di arah keraton, berarti emang pengen mainnya banyak yang pengen main aman sih Han buat kali ini. Iya, karena lu bakal di poinnya bakal dijumlahin. Tapi misalkan kayak gini Jan ya, kan kita mainnya liga, poinnya dijumlahin pas nanti lagi di minggu terakhir. Iya. Ada 6 match berarti totalnya. Betul. Kalau misalkan lu poin banyak killnya, banyak dapat buya atau dapat top 3-nya, itu bakal gede banget gak sih poinnya? Jadi yang mainnya barbar tapi dapat poin eliminasi terus itu bakal nguntungin. Betul, makanya Dibanding lu main safe. bisa jadi keduanya sih Han, cuman emang gue merasa juga poin eliminasi ketika lu mainnya match sampai 6 hari ya, itu bakal lebih berimpact daripada lu ngejar placement point. Iya bener banget, karena kalau misalkan lu ngejar placement point, let's say di akhir-akhir lu cuma dapat kayak 4 poin eliminasi doang, berarti lu cuma dapat kayak sekitar Nggak bisa sih. ya 380 poin doang misalkan lu buyah, itu dikit. Nggak bisa sih. Lu ya emang best case skenario-nya adalah lu buyah dan juga banyak poin eliminasi, cuman kadang-kadang kita nggak bisa memilih kan. Iya. Gue juga expect mereka bermain lebih cepat, lebih agresif, karena di sini liganya panjang, cuman sekali lagi ini baru match pertama dan biasanya bener. mereka bermainnya santai buat di match pertama karena masih harus ngebaca dulu, karena mungkin juga ada yang belum tahu
gitu dari komposisi timnya bagaimana. Karena Onyx campuran kayak gini, ini kan sesuatu juga yang tidak terlalu sering kita lihat ya. Iya, sering banget sekarang untuk dicampur-campur dan ini sih gue bilang sih komposisi tim yang kuat banget untuk Kuat banget Onyx. sih. Itu kayak the best of Onyx sih. Iya, ada Kruger, terus ada Amek jadi satu, Tayo buat jadi di belakangnya. Ada nembak. Launya juga. Long range-nya juga ada Laujin di sana. Ya Wow. ampun. Tapi mereka masih baru berpindah sih dari arah Clock Tower, sekarang di factory. sekarang di Factory. Dan juga ada Reka masih di arah Pochinok, di mana tadi Reka sebenarnya dari arah pick ya. Berarti mereka nggak ada fight sama sekali sama tim musuhnya. Dan Betul Geek Fam juga adalah tembakan ICM seru kali pertama aja. Coba untuk melarikan dari pertarungan. Ada yang kelihatan sih tadi lagi nyebrang, cuma nggak terlalu digubris tampaknya dari arah Geek Fam. Bakal coba buat regroup dulu, mengambil perimeter yang lebih baik karena terlalu sulit juga buat ngejar player yang ada menggunakan mobil sporty. Nah, tapi mereka nyari masalah sih kalau misalkan gue bilang mereka open fire di arah Bima Sakti Strip. Di mana sebenarnya Geek Fam tadi harusnya nggak sadar musuhnya. Iya. Ketika mereka langsung memilih dari tim 12 untuk naik ke atas ke high ground, mereka berarti langsung terpojok ada di lower ground. Betul. Tapi banyak rumah dari XCN sendiri. Baru dari juga Geek lu sendiri. bahas kan, high ground-nya juga Nah. langsung dikuasai sama XCN di sini, di mana sekarang chance buat menangin fight-nya sebenarnya lebih dipegang dari tim XCN itu sendiri. Yes, gue setuju banget. Mungkin ini trap dari Geek. Dia bisa ngedefense di arah Bima Sakti Strip. Karena ini kalau misalkan mereka open fire terlalu lama dari XCN, ini bakal ngundang tim lain. Karena di atas high ground ini merupakan open field. Kayak Lufren yang kayaknya udah bakal diundang, tapi dari sisi tim Onyx sendiri juga kayaknya udah melakukan pergerakan, cuma lebih dekat ke Lufren-nya sih. Yes, Louvre ini sering kita lihat juga sekarang udah sering banget rajin ya ikut kompetisi dari Louvre Golden Tulip. Oke, ada The Professional di arah bawah, seharusnya kelihatan oleh kita MKS udah Wais. coba ngamanin tower, nggak bakal bisa dibidik untuk sementara waktu, bakal menjadi informasi aja yang di-keep dulu oleh kita MKS. Udah tembakan, peluru udah coba berhujanan sampai ke arah seorang Kids MKS tapi masih bisa ke medkit dan juga spawn glue walls. Udah ada lock juga. Wow, triple protection, Triple protection. Dan Jaswan di sini lagi coba untuk memantau terlebih dahulu di mana di rumah L udah dikuasai oleh Geek dan ada UAV yang melintas mereveal posisi dari 3 tim bersamaan. Yes, mereka di sini udah dijatuhkan, bakal coba langsung secure aja di mana XCN benar-benar bakal coba engage fight ke arah tim nomor 6. Betul, di sini XCN Rain dari belakang juga cuma kayak manfaatin aja fight yang ada dan mereka enggak cuma dapat 1 poin eliminasi dan ini untungin banget buat XCN karena dari 3 tim yang ada kali ini mereka bisa mendapatkan 1 tim dari tim mereka. Karena mereka harus kehilangan 1 pemain, sedangkan tim 6 masih ada 4 pemain, Masih tapi 4. 1 orang coba untuk flanking. Iya, Kit dari- MKS dengan support coba untuk menembak ke kepala langsung. Cobain balikin, tapi ternyata masih disebutkan dengan duos yang cukup baik. Sekarang malah berbahaya untuk Kit MKS. Iya, tapi kita MKS sendirian ya soalnya di sini Hanvola Iya. terlalu jauh, 3 orang dari temannya masih ada di arah lower ground, di mana dari XCN cenderung lebih berdekatan dan kalau kita Rain. lihat ada 1 tim lagi yang mulai untuk mendekat dan mendekat bakal menjadi kerepotan untuk tim XCN di mana Rain setengah darah sudah hilang. Yes, itu dia tim The Prime bakal nembakin 1 lagi di mana tim 12 ini cukup menyebar luas. Ada Moka kayak bakal coba ditembak lagi ditembak dan udah setengah sekarat banget langsung Udah jatuh. ke knockdown seorang Moka. Tapi public bakal coba untuk maju, coba untuk end Moka, granat sudah dilempar langsung saja dan Moka nampaknya harus di-end gitu aja. Sayang sekali XCN harus kehilangan 1 pemainnya. Yes, di sini dari tim The Prime udah mengamankan 1 poin kill dari arah tim nomor 12 tapi masih bakal mencoba untuk mencari personil dari tim XCN lainnya masih berada di arah lower ground ya. Betul, di sini kayak tim 6 juga belum mau untuk mundur. Di mana XCN juga masih menembak ke arah tim 6 kayak dari The Prime sendiri sama masih mencari posisi karena mereka juga bakal bisa dibalikin kalau misalkan seandainya mereka terlalu lama ada di open field kayak gini. Iya, dan oke kita lihat lagi di sini dari MK Revenge sudah melihat 1 kepala di arah bawah di arah Bima Sakti Strip tapi belum bisa terlalu banyak memberikan damage, malah cenderung memilih untuk menghancurkan kaleng sportinya. Ya, udah ada alok juga kelihatan tuh di balik sana. Kelihatan. Nah, kali nembak lagi nampaknya dengan yang patah satunya masih belum kena damage juga nampaknya. Oke, kalau kena Dan, pun terlalu aha. kecil sih, terlalu kecil. Jauh juga. ya? Iya, terlalu jauh damage-nya. Kalau misalkan lu denger juga itu pakai silencer. Jadi Iya. kayaknya damage-nya memang nggak terlalu besar juga dari range segitu jauhnya. Ya, ini 1 orang dari XCN, Rain. Oke, bakal coba buat nge-hold tapi Rain di sana rada sulit sih buat diselamatkan juga. Sekali lagi emang karena formasi dari XCN yang rada menyebar ya. Iya, betul banget. Sekarang XCN harus kehilangan 2 pemain karena terlalu lama kalau misalnya gue bilang tadi. Iya. Seandainya mereka bener-bener kayak fight di sana udah kejadian pastinya ada tim lain yang bakal join to fight karena mereka open field juga. Bahkan di sini yang lebih aman Geek Family karena mereka punya rumah. Iya, padahal seharusnya tadi Geek Fame posisinya kejepit sama XCN, tapi bagaimana juga XCN yang engage fight-nya dari arah open space. Iya, kalau misalkan bener. Di mana terbuka banget, jadi akhirnya ketika third party datang, otomatis mereka bakal ngincer ke arah XCN terlebih dahulu. Bener, dan nampaknya di sini juga ada tembakan lagi dari tim IOG. Di arah atas hanggar nampaknya yang lagi sedang berperang dengan tim 4. Udah ada tembak-tembakan lagi, tapi masih kembali ke arah Geek Family yang coba untuk berkumpat di balik rumah kayu.
masih berada di Bima Sakti Street, di mana di sini udah ada 4 tim lagi. Kita lihat ada Alter Ego. Tetanggaan semua ini ya, antara IOG, Alter Ego dan juga Onyx Esports. Bener banget di sini. Udah dapat 4 poin eliminasi dari atas Aura, cuma tinggal 3 pemain dari Alter Ego sendiri dari AOG. Belum punya poin eliminasi, tapi udah mengamankan satu atap yang nggak cukup banyak obstacle kalau misalnya kita lihat. Iya, dan kita lihat formasi yang digunakan oleh IOG di mana mereka nge-split dua-dua playernya untuk mengantisipasi ada kemungkinan 2 fight yang terjadi secara bersamaan. Oke, ini cukup baik, cuman juga high risk high reward lah. High risk bisa high dibilang. reward Bener. banget sih. Makanya mereka bakal bermain sedikit defensif, tapi kalau kita lihat di sini sudah ada tembak-tembakan dan dari TP Oscar bakal coba untuk melempar 1-2 flashbang ataupun granat ke arah atas, sepertinya tidak terlalu impactful. Bakal coba untuk menggrecoki aja pemain-pemain yang ada di arah lantai 2. Ya, bakal nembak lagi defense dengan M40 coba untuk jam dulu, tapi ternyata ini Mega Shotgun malah di belakang, sayang sekali Murah masih coba untuk mengumpat, dan satu orang dari tim The Prime harus terkena, udah masih jadi follow up tentunya. Murah bakal naik lagi dengan pasnya terlalu berani, balikin aja, belum masih ada 2 set cukup baik, tapi malah ngalangin pintu dari musuhnya untuk keluar, tapi langsung aja dari belakang, masuk ke depan, dari belakang, dan Wibu harus tumbang oleh seorang Revenge. Follow up yang cukup baik, dan Virus juga harus terkena knockdown di sana. Lurah belum bisa diselamatkan, terlalu jauh nampaknya. Dan ya seluruh ternyata masih bisa dengan dari cukup kritis diselamatkan oleh temannya. Iya, justru kalau nggak salah satu player tadi dari lawannya yang malah bersendirian cukup jauh ya, Kid FKS ya kalau nggak salah ada di rumah yang berbeda. Betul, itu bagus banget. Luasnya tutupin pintu di mana dari tim Geek harus turun jadinya. Ya. Harus keluar rumah dulu, nggak bisa lewat pintu yang atas, kan cuma satu doang dari rumah L sendiri. Oke, bagus banget dari The Prime gimana mereka coba untuk ngerasnya rapih banget dan sampai tidak perlu kehilangan satupun personil untuk melakukan rush ke arah Geek Fam. Iya, dan ini dia Onyx. Di mana ini Onyx Ini nahan Esports sih. lah, ini nahan. Ya, memang biasa kalau misalkan Onyx sendiri, kalau misalkan lu perhatiin ya, mereka habis dapat 4 poin eliminasi, mereka bakal tahan. Enggak, tapi kalau kayak gini gue juga nggak terlalu yakin dengan chance ketika lu bermain barbar sih, karena itu areanya banyak banget rumah dan lu nggak pernah tahu ada siapa aja di rumah yang mana, berapa banyak jumlahnya. Jadi lebih baik selama lu masih di dalam zona, emang lu holding the position aja dulu. Iya, yang penting lu punya modal kayak tadi. 4 poin eliminasi udah 4 gede poin banget. itu udah gede banget. Jadi tinggal holding the position aja. Apalagi kalau kita lihat Han, masih ada 10 tim yang berarti sebenarnya jumlah eliminasi sejauh ini memang tidak terlalu banyak. Jadi 4 itu hitungannya lu udah lumayan mayoritas banget sih. Yes, gue setuju banget. Nah, kita lihat udah dapat AWM juga di sana, di mana zona sudah terlihat lagi. Untuk selanjutnya, Iya, sebelah kiri Bima Sakti Strip ya udah ada yang menggunakan predict zone juga, di mana sebenarnya dalam zona juga udah banyak banget tim yang berdiam diri di sana. ini udah mulai ke late game juga, udah pada summon airdrops di atas rumah, udah banyak banget cahaya. Dan Bisa. coba untuk mencari M79 ya. Iya, kalau kemarin Di mana ternyata mereka juga lebih unggul. Aloknya bakal mencoba untuk mencari sedikit opportunity di mana Dranix 4 player masih berdiri tegak dan Moods di sini udah langsung dibidik aja menggunakan XM8 dari arah Moods tapi masih bisa survive. Yap, Bule udah melakukan tembakan, tampaknya Reka juga udah sadar di sini banyak banget tim, dan ternyata Abuy berhasil mendapatkan satu pemain dari Dranix di sana. XN juga langsung lagi perang dengan The Prime. Oke, Ya, udah kita belum bisa lihat juga karena banyak banget tim yang sedang bertempur, kali ini 10 tim masih ada dan banyak banget tim yang coba masuk ke dalam zona. Betul banget, tapi publik di sana udah langsung diamankan aja oleh Exchange dan bahkan Revenge juga langsung diamankan, dan kita bakal bisa lagi di mana Cikyo udah melihat pergerakan dari dua player IOJ berjalan terlalu polos, tapi Bluol masih bisa menyelamatkan nyawa mereka berdua. Bakal coba banget dirusukan sedikit, tapi Dona dari arah belakang bakal mencicil dan boom, player sudah tidak ada di sana. Wow, ini banyak banget pemain yang coba untuk kontrol zona, di mana berani juga bakal nembak ke arah Hen ST. Udah sekarat, zona bakal melawan Hen ST juga belum terlalu sakit, tapi Aye Kucai juga melakukan pergerakan ke dalam zona, di mana Ayo cukup kesulitan. Mereka juga bakal jadi bicara seorang Muharto dengan AK-47-nya, di mana ada satu pemain menjadi incaran seorang Amek dengan M4A1-nya, di mana Kruger juga menembak, udah mengamankan 11 poin eliminasi dari Onyx dan mendapatkan sedikit sekali zona aman. Iya, tapi mereka di sini benar-benar menjadi tim yang menjadi kill leader dan bahkan mencoba untuk mencari poin eliminasi ke-12-nya ke arah rumah seberang, di mana itu tempat perdiaman dari tim Dranix. Yes, dan kali ini Onyx masih utuh 4 pemain, coba untuk mencari posisi, mencari di mana musuhnya, di mana Reset Dranix. dulu sih, alok dulu kan, gulung-gulung Oke. dulu, dan Amek di sini juga udah ngepantau di dalam tower ada 1-2 player yang sedang berdiam juga. Yes, dari tim 1, di mana dari Dranix juga cukup kesulitan untuk masuk ke dalam zona karena di sana juga ada tim 1 yang sudah mengamankan. Tapi Ciki udah mantau sih, tapi sementara itu kita lihat Louvre udah mengamankan arah higher ground-nya. Yep, The Prime di depan juga udah kena tembakan nampaknya dari Louvre. Black yang sudah menyiapkan dengan M4A1 M60-nya. Gimana cara The Prime buat naik?
Aduh, susah. Karena dari tim Louvre Oke. sendiri udah ngamanin tempat zonanya, pinggir zona banget. Tim 8 juga Onyx bakal ditembakin oleh sekarang Eliza. Ini bener-bener kayak tim Louvre melawan 3 tim sekaligus. Betul. Ada Geek Fams, dan juga ada The Prime, sama ada Onyx. Tapi mereka bakal sibukin Oh, dulu di mana Kruger. Kruger udah terjatuh di sini, bakal coba buat di follow up oleh Lau dan juga teman-temannya di mana Tayo dan Amek juga harus bersegera masuk ke atas. Aduh. Tapi Tayo udah terjatuh, bahkan Kruger juga udah diamankan. Tapi kita lihat di lain sisi Lura udah mengamankan satu poin eliminasi lagi tadi. There's a space buat The Prime masuk ke dalam karena ada tim Louvre yang sedang nembakin tim Onyx, di mana Oscar bakal ngacak-ngacak mendapatkan satu lagi yaitu Black, udah knockdown aja bakal ditinggalin, dan Eliza will be next target, ditembakin lagi dengan Scar. Udah mendapatkan 8 poin eliminasi untuk tim The Prime. Tapi Oke. Eliza nampaknya ada masalah. Amek LZ ya. adu trading aja. Masih di decoy gua rasa di sana karena masih ada damage yang belum masuk. Tapi nampaknya Amek berhasil mendapatkan Eliza, masih Yes. belum bisa, bakal coba di spam, dan Eliza berhasil mendapatkan Amek dengan Oh. M10-14-nya. Ada Laujin bakal memfollow up seorang Amek, berhasil dengan gluos yang cukup baik dan masih sedikit banget kena zona luar. 12 poin eliminasi menyisakan 4 tim tersisa di sini. Apakah masih bisa? Tapi kalau kita lihat dari profesional di sini udah mengamankan 1 AWM. Oh. Bakal coba buat membidik, bahkan justru dibalikan oleh dari Dranix yang juga menggunakan AWM. Yes, itu dia, masih ada Amek dan juga Lau tentunya, dan juga Ada dari pelontar. admin pelontar langsung ke depan, tapi ternyata dipertumbangkan balik dengan Oh. Alpha di mana Oscar langsung maju ke arah seorang pemain dari Onyx, 2 orang Dibalikin. lagi oleh Lau dengan Groza Winterland pastinya. Coba untuk pakai medical kit dulu, 2 orang dari Gulung-gulung pemain dulu. Onyx, gulung dulu dan masih bertahan di balik Gluos, tapi ada zona yang akan memakan damage yang begitu sakit ke arah Amek. Lau. MK Revenge coba untuk maju dulu, tapi Oh, Oscar nice berhasil banget, ditumbangkan Amek. oleh seorang Amek. Amek harus menemukan nyawanya dengan zona, tapi nggak apa-apa karena masih ada Laujin satu lagi Revenge juga coba Gak bakal kuat sih harusnya Gak sih. bakal kuat, zonanya terlalu sakit, udah ada alok power biru Lura. Lura bakal keluar 9 poin, udah diamanin, tapi Laujin masih berusaha di balik luas, di balik pohon. Lura bakal coba tembak lagi dengan Groza Winterland-nya, masih bisa bertahan. Lura masih Putar-putar. decoy lagi, Decoy. ada zona, Zona. ya sakit banget. Lura. Lura gak bisa kemana-mana, nampaknya Laujin bakal memanfaatkan zona yang ada. Oh, terjebak dalam nostalgia Terjebak juga. nampaknya, dan ternyata itu belum lihat. Belum melihat di sini bakal gimana. Alau akhirnya dijatuhkan oleh Abu di sana, tapi Dranix Buharto tampaknya yang justru mengamankan poin eliminasinya. Yes, 2 tim tersisa kali ini dari Dranix melawan profesional sama-sama di atas tower nampaknya, dan Jodipan dengan SVD-nya bakal coba lempar granat ke arah atas. Iya, tapi sayangnya nggak kena sih, masih ke arah bawah. Di sini mereka bakal holding dulu 2 versus 1 berarti ya. Wah, Dragunov lawan 2 AWM. versus 2. 2 versus 1 Iya, bener. bener 2 versus 1. Gimana di sini pakai Dragunov nih dia? MM 40 bakal dimajuin aja. Didikoy dan Jody terlalu ke arah tampaknya. Berhasil mendapatkan 1. Wow. Jodipan coba pakai medkit dulu, digulung dulu. Tapi satu pemain Low dari banget sih. pemain profesional sudah terkena down, kayak bakal coba di end aja dengan zona. Dan ternyata Dranix masih bertahan kali ini. Lavi, 5 poin coba. eliminasi, coba gulung-gulung medkit dulu. Digulung terus ternyata nggak bisa. Dan ini dia best decision dari tim Dranix untuk mengeliminasi dirinya sendiri. Yes, dan So yeah, Lapis- congratulations. Lapis udah pede sih sama health point-nya dia nggak peduli, dia nggak perlu buat nge-kill karena dia udah yakin gue pasti yang dapat buya karena gue memiliki medikasi, gue memiliki medkit, dan gue memiliki darah yang jauh lebih banyak daripada lawan gue. Sebenarnya 2 lawan 1, kalau misalkan mereka mau komit itu bakal dimenangin dan dapat Harusnya poin bisa eliminasinya. Jadi mereka meskipun dapat buya, mereka nggak sempurna. Iya, karena 20 poin